Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar saat ini Tuhan menepati janjinya. Bacaan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 dan pasal 21 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 18 ayat 10 dan 11. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Kita pasti pernah dengar istilah merpati tak pernah ingkar janji. Tapi di sini bukan artinya Tuhan itu sama dengan merpati. Memang kalau merpati itu saat kenapa kok ada istilah itu, karena dia pasangannya nggak ganti biasanya itu. Nah, tapi di sini kita akan lihat bagaimana Tuhan tetap menepati janjinya, terutama kepada Abraham dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tidak ada perkecualiannya. Janji Tuhan itu sempurna. Kita lihat di sini Abraham waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan bersama dengan istrinya Sarai dan seluruh keluarganya. Waktu itu Tuhan berjanji bahwa akan memberkati Abram dan menjadikan Abram menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa, akan membuat keturunannya sangat banyak. Dan waktu itu Abram dan Sarai usianya sudah lanjut sebenarnya, dan mereka masih belum punya anak. Bahkan dikatakan Sarai itu mandul. Jadi di sini kita lihat bagaimana Abram dan Sarai berupaya dengan cara mereka untuk mendapatkan keturunan. Dan Tuhan tetap menepati janjinya. Kalau dilihat di dalam Kejadian pasal 18 ini, Tuhan datang menemui Abram dan Sarah. Dan waktu itu Sarah masih belum punya keturunan. Dengan caranya sendiri, dia menyampaikan kepada Abram untuk mengambil Hagar sebagai istrinya supaya ada anak dari Abraham atau dari Abram tadi, dan akhirnya lahirlah Ismail. Nah, tapi di sini Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Memang secara logika itu tidak mudah, bahkan terlihat seperti mustahil. Tapi di sini Abraham dan Sarai berusaha untuk mempercayai, walaupun ada keraguan, bahkan mungkin mentertawakan Sarai. Bagaimana aku masih bisa melahirkan padahal aku sudah mati haid? Secara medis, jadi Sarai sendiri tahu bahwa Sarah tidak mungkin untuk dapat melahirkan. Tapi di sini Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka tahun depan akan ada anak. Dan nanti kita akan lihat bagaimana janji Tuhan itu ditepati oleh Tuhan kepada keluarga Abraham ini. Dan akhirnya di pasal 21 ayat 1 sampai 7 saya akan sampaikan di situ. Ayat 1 dari pasal 21, Kejadian pasal 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka menangandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi memang Abraham dan Sarah menikmati janji Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menjanjikan kepada keluarga ini bahwa akan ada keturunan seorang anak laki-laki, walaupun mereka waktu itu usianya sudah lanjut. Abraham waktu Ishak lahir sudah berusia 100 tahun, demikian juga Sarah usianya sekitar 90 tahun. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tergantung kita sebagai umat percaya, orang Kristen, apakah meyakini akan janji Tuhan itu nyata. Kadang-kadang kita berusaha dengan cara kita sendiri membantu mewujudkan janji Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan bisa melakukannya tanpa pertolongan kita. Memang kadang memakai orang lain untuk mewujudkan janji itu, tapi yang berdaulat adalah Tuhan. Jadi kita bersyukur sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati.